Saya diam-diam pindah meskipun saudara perempuan saya berharap untuk mengadakan pernikahannya di tempat saya. Seorang wanita berusia 39 tahun bekerja sangat keras membangun hubungan dengan Ryan, pria berusia 43 tahun. Saya menyesuaikan jadwal saya untuknya, melakukan hal-hal untuk membantunya merasa dicintai dan dihargai, dan berusaha sebaik mungkin menjadi pacar yang perhatian. Saya malu untuk mengakui ini, tetapi setelah semua yang saya lakukan, saya merasa tidak tahan padanya. Saya bahkan tidak membencinya. Saya hanya merasa jijik. Saya menemukan bahwa dia sangat tidak matang dan bukan dalam cara yang menyenangkan. Setiap kali saya menunjukkannya, dia mengatakan dia seperti Peter Pan. Ini dulu menyebabkan tekanan emosional, tetapi saya sudah lewat dari itu. Dia adalah orang yang sangat mengendalikan, yang masih berpikir menjadi anak ibu adalah sesuatu yang patut dibanggakan. Dia bercerita tentang masa kecilnya dengan sangat hidup dan bertingkah seolah-olah dia masih bisa melakukan apapun tanpa konsekuensi. Ryan menggambarkan pertemuan seksnya dengan mantan-mantan dengan detail. Meskipun membuat saya merasa mengerikan, saya tidak merasa dihargai. Dia menyuruh saya diam setiap kali saya membahas warisan saya karena itu hanya membuat saya terikat pada masa lalu. Dia mengkritik cintaku pada rumah masa kecil saya dan sangat terpicu ketika saya menyebutkan beberapa teman SMA yang kebetulan laki-laki. Saya telah membangun karir yang baik sementara dia hanya bermain game sepanjang waktu dan saya sudah muak. Dalam 3 tahun, saya bekerja keras untuk menyelesaikan embah saya, mengkonsolidasikan bisnis kecil saya, dan sekarang memiliki beberapa perusahaan besar sebagai klien. Sementara itu, Ryan terus mengandalkan bantuan untuk mendapatkan pekerjaan dan dia terus dipecat. Saya meminta dia untuk mengendalikan keinginannya untuk mendapatkan barang-barang gratis. Dia puas dengan mendapatkan barang gratis daripada benar-benar membeli sesuatu yang disukainya. Musim panas lalu, dia menyeret saya ke kios di pasar petani karena pria itu menawarkan sandwich gratis. Yang membuat saya khawatir adalah dia tidak bisa memberi saya jawaban langsung setelah saya curiga bahwa dia berbohong tentang gelarnya. Ini sangat serius karena itu berarti dia berbohong tentang prospeknya dan dia membiarkan saya memasukkannya dalam hidup saya dan entah bagaimana, dia mencoba memaksa saya untuk bertanggung jawab padanya. Saya dipercaya dia sudah mendapat pekerjaan hanya untuk mengetahui bahwa dia sedang menghadiri turnamen permainan papan di toko game indie lokal. Perasaanku padanya berubah sejak tahun baru ketika dia mengecewakanku untuk pergi menemui keluarganya dan saya tidak diizinkan ikut. Kami sudah membuat rencana untuk malam yang tenang dan romantis dan saya membawakan makanan dan anggur dan dia menunggu sampai jam 2 siang untuk memberitahu saya bahwa saya akan menghabiskannya sendirian. Dia mengatakan ML membutuhkannya karena Nye memberinya kilas balik dari Phil. Sebagai latar belakang, Phil meninggalkannya dalam 90 detik dan menikahi gundiknya dalam 2000 detik. Saya merasa mengerikan. Dia tahunya penting bagiku dan bahwa saya sangat menantikan malam romantis itu, dan bahwa keluarga saya tinggal di sisi lain negeri. Dia tahu berada di sini adalah pengorbanan bagi saya karena saya memiliki anak-anak yang saya rela berbalik, untuk menghabiskan waktu dengan mereka dan terbang setiap Rabu untuk melihat mereka adalah bagian besar dari kehadiran. Nota editor ini merujuk pada anak-anaknya dijelaskan dalam komentar pos pembaruan. Saya menerima klien yang batas waktunya adalah 2 Januari budaya mereka tidak merayakan malam tahun baru dan saya setuju karena saya butuh uang. Itu mengubah permainan untuk saya tetapi hatiku hancur. Setelah itu, saya mencoba untuk tidak kehilangan cintaku padanya tetapi yang saya rasakan adalah saya mengalami rasa sakit kehilangan rasa hormat pada pria ini. Saya tidak tahan. Saya bahkan tidak bisa melihatnya. Dan saya merasa sangat bersalah karena menemukan kebahagiaan saya di belakang punggungnya. Saya merasa seperti melakukan sesuatu yang salah. Saya terus membuat jadwal kerja yang seharusnya hanya untuk menjauh darinya. Saya tidak tahan lagi. Saudara perempuannya meminta saya untuk membiarkannya mengadakan pernikahannya di tempat saya karena dia tidak mampu membeli yang lain. Dan sekarang dia tidak bicara dengan saya tapi masih mengharapkan saya untuk menjadi tuan rumahnya. Saya setuju untuk mengadakan pernikahan di tempat saya karena saya pikir kita benar-benar bisa saling mengenal dan itu akan membantu menciptakan hubungan yang baik, yang penting bagi saya. Saya tidak tahu apakah dia tidak bicara dengan saya karena dia merasa tidak membutuhkan saya lagi, atau karena ada sesuatu yang tidak saya ketahui yang terjadi. Saya menyebutkan ini karena Sil F41 dan MILF 69 memiliki sejarah bermain sebagai korban dan Sil selalu menemukan cara untuk terus terganggu. Saya mencoba untuk berbicara dengannya tetapi dia hanya mengabaikan panggilan dan pesan saya. Saya pikir karena ini, dia memutuskan untuk mengadakan pernikahannya di tempat lain. Tetapi sekarang saya diberitahu bahwa saya harus mengeluarkan hewan peliharaan saya dari perabotan saya sehingga dia dapat menggunakan ruang tamu saya untuk upacara pernikahannya. Saya mengirim pesan dan menelepon untuk mendapatkan klarifikasi dan dibiarkan tidak dibalas dan sejujurnya, saya marah. Rasanya seperti saya memohon untuk menjadi bagian dari keluarga mereka. Saya sangat marah, dan saya memberitahu dia, dan pada dasarnya dia menganggapnya enteng.
Saya memutuskan untuk pindah keluar tanpa memberitahunya. Saya berbicara dengan pemilik rumah saya agar bisa pindah 2 bulan lebih awal. Saya akan membawa hewan peliharaan saya dan segala sesuatu yang saya miliki sementara dia bekerja dan langsung pergi. Saya merasa lelah merasa kesepian dalam hubungan ini. Bulan lalu, saya diinduksi ke sebuah gilda karir dan menolak untuk membawanya sebagai tamu saya karena saya tidak ingin ada foto dia di samping saya. Itu akan merusak momen itu. Saya tidak berhutang padanya. Dia meninggalkan saya sendirian ketika saya terkena COVID dan sangat tersinggung setiap kali saya memintanya membelikan saya makanan. Dan juga saya tidak berhutang apapun dari apa yang saya miliki karena dia tidak pernah merayakan saya sementara saya banting tulang membantu ibunya meskipun sikapnya. Saya merayakan ulang tahun saya sendirian karena dia sibuk. Satu-satunya yang dia lakukan adalah bertanya berapa banyak uang lagi yang akan saya dapatkan di masa depan. Saya tahu ini salah karena pada suatu titik saya berjanji bahwa saya akan membantunya mendanai restoran impiannya tetapi itu dulu ketika hubungan kami baik-baik saja. Saya tahu itu salah untuk menarik kembali kata-kata saya tetapi saya tidak bisa menahannya. Saya tidak ingin menjadi bagian dari masa depannya dan saya tidak ingin berinvestasi dalam hidupnya. Saya masih mantap dengan apa yang saya lakukan. Saya tidak tahu apakah saya salah karena berencana meninggalkannya tanpa memberitahunya. Saya hanya tidak ingin keluarganya berteriak pada saya seperti yang mereka lakukan pada Sil lain saya ketika dia meninggalkan ipar saya. Juga, Sil bisa sangat labil dan baik dia maupun Emil mengklaim telah menyerang orang. Tetapi saya tidak tahu apakah mereka hanya bualan. Dia terus bertanya-tanya apa yang terjadi karena saya hampir tidak bisa menyembunyikan rasa jijik saya setiap kali dia mencoba memulai percakapan tentang membantunya menciptakan bisnis. Saya muak harus mendengarkan pertanyaan-pertanyaan insistennya yang membuat saya merasa sangat tidak nyaman. Saya memberitahunya saya bukan orang yang insisten. Saya tidak mengganggunya untuk datang ke tempat saya ketika dia mengecewakan saya di malam tahun baru. Aku tidak memaksanya memberikan hadiah untuk ulang tahunku karena dia sudah dewasa. Dia bilang itu berbeda karena bisnis adalah situasi seumur hidup dan hadiah ulang tahun kehilangan nilai. Aku jelas tentang akhir hubungan kami, tapi agak ragu tentang menghancurkan pernikahan. Masih 10 hari lagi. Ada komentar relevan. Apakah dia ada di kontrak sewa? Pastikan Anda terlindungi secara hukum. Dia tidak ada di kontrak sewa karena masalah kredit dan karena saat aku mendapat tempat ini, aku tidak berpikir untuk tinggal dengan siapapun. Aku akan mengumpulkan semua barangnya dan mengirimkannya ke rumah ibunya. Apakah dia memiliki sifat baik? Ya, tentu saja. Dia memiliki selera humor yang bisa membuat hati hangat. Sayangnya, itu berubah dan semuanya hanya lelucon yang membuat orang stres. Dia mengatakan padaku bahwa dia memiliki lupus dan akan mati, lalu marah padaku karena menangis tak terkendali. Lalu mengatakan kebenaran padaku. Dia bukan tipe yang suka berteriak, meski perilaku abusif datang dari area lain dalam karakternya. Dia mencintai keluarganya, tidak ada pertanyaan tentang itu. Ketika kami bersama, aku tidak peduli bahwa dia tidak stabil secara finansial karena dia lucu dan selalu bertindak seolah aku penting. Kami akan berbicara tanpa henti dan dia benar-benar membuatku merasa seperti aku memiliki tempat dalam hidupnya. Baru setelah dia menyadari seberapa peduliku padanya, semuanya jadi rumit. Aku telah ditinggalkan secara emosional dan fisik dan diperlakukan seperti alat untuk mempromosikan citranya. Aku hanya tidak bisa melihatnya lagi. Mungkin dia sedang berselingkuh? Terutama dengan tidak menghabiskan malam bersamamu. Aku memiliki kecurigaan tapi tidak punya bukti. Mil sangat dekat dengan mantan pacarnya tapi bisa saja dengan orang lain. Ini adalah sebagian dari kekesalanku. Aku pikir mereka memfasilitasinya. Tidak ada kesepakatan yang dibeli di Aitah. Tapi opus umumnya dipilih NTA. Pos pembaruan. TLDR. Aku pindah tanpa memberitahu mantan pacarku dan SYL. Yang sedang merencanakan pernikahan di tempatku, meskipun mengabaikan panggilan konstanku untuk menyelesaikan masalah. Aku diberi pemberitahuan singkat untuk mengeluarkan hewan peliharaanku dan perabotanku agar dia bisa mengadakan acaranya. Keinginanku akan meninggalkan barang-barangnya di rumah ML dan membiarkannya menyadari bahwa aku pergi kemudian hari itu tetapi ML menangkapku saat mengirimkan barang-barangnya dan hal ini memicu pertunjukan kotor. Untuk latar belakang, pria ini dan keluarganya mengabaikanku ketika aku sakit COVID dan mantan pacarku membatalkan rencananya kami dan mengabaikanku untuk perayaan tahun baru keluarganya. Dia seorang pemain game, parasit malas dan kehadiran yang merusak dan aku kehilangan segala rasa hormat padanya. Pernikahan dibatalkan karena aku menghancurkan segalanya berkat sahabat karibku yang mendukungku. Pertama-tama, terima kasih kepada semua orang yang meluangkan waktu untuk memberikan saran mereka. Aku tidak mengharapkan postinganku mendapat perhatian seperti itu. Jadi, terima kasih atas kebaikan hati. Aku agak tidak aktif karena harus menangani berbagai hal agar bisa pindah, menetap di tempat baru dan punya banyak pekerjaan dari pekerjaan sehari-hari.
Memberikan mereka pernikahan di tempatku setelah aku pergi bukanlah pilihan karena seperti yang diingatkan seorang redditor, mereka bisa merusak tempat itu. Juga, banyak hal terjadi saat ini. Aku berbicara dengan mantan bosku dan sejujurnya. Dia terkejut. Reaksinya 400% lebih marah daripada rata-rata redditor merasakan empati terhadap situasiku. Dia ikut campur. Karena aku tidak bisa menemukan jasa pindah darurat. Ada divisi cargo di perusahaannya. Dan meskipun dia tidak bisa mengirimkan karyawan untuk memindahkan barang-barangku selama jam kerja, dia membantu saya menemukan beberapa karyawan yang melakukan pekerjaan pindah di luar jam kerja. Aku berbicara dengan keluargaku dan menjelaskan apa yang terjadi. Aku membawa hewan peliharaanku ke mereka. Aku akan sepenuhnya pindah kembali ke rumah dalam beberapa minggu agar aku bisa mendapatkan ruang lebih karena aku tidak tahu apakah aku bisa menemukan tempat baru yang juga ramah hewan peliharaan. Para pindah sangat terorganisir dan beruntungnya mengambil semua barang sesuai yang diizinkan. Aku mengikuti saran Reddit dan mengganti kunci. Aku juga membayar biaya pembersihan kepada pemilik karena saran yang aku dapatkan di sini sangat membuka mata dan aku tidak ingin terlalu lama sendirian. Pemilik memeriksa tidak banyak yang harus diperiksa kecuali kerusakan yang tidak ada dan sepakat untuk membiarkan saya keluar dari kontrak sewa. Pengacara saya memberikan banyak saran, yang intinya adalah dia memiliki alamat yang berbeda sebagai tempat tinggal resmi untuk menerima suratnya, dokumen dukungan anak dan di mana dia mencantumkan dirinya dalam dokumen resmi. Selama aku menjaga informasi rinci tentang mengembalikan barangnya dengan utuh dan tidak menyimpan barangnya, tidak banyak yang bisa dia klaim. Aku meletakkan semua barangnya dalam kantong sampah dan meninggalkannya di teras ibunya. Tidak masuk akal untuk menghabiskan uang untuk pengiriman apapun. Aku merekam segalanya dan membuat inventaris. Tidak ada yang rusak atau pecah dan pengacara saya memiliki catatan. Sahabat karibku adalah Goldrinav 41. Dia meninggalkan segala sesuatunya dan menghadap Maya memberitahu saya atas izinnya membiarkannya memperlakukan saya dengan buruk. Dia juga mengatur agar aku tinggal dengan ibu pacarnya untuk beberapa hari sampai tempat baru yang aku ajukan memberitahu saya. Yang aku butuhkan hanyalah kamar dengan kamar mandi atau sesuatu. Aku tidak bisa mengatasi mengangkat semua perabotanku lagi karena aku akan segera meninggalkan daerah itu. Aku membayar sewa di rumah milnya, meski 3 jam dari kantorku dan tidak layak untuk jangka panjang. Jadi aku akan pergi ke kantorku 2x seminggu dan melakukan sisanya melalui panggilan video. Apapun yang aku lakukan, aku tidak akan kembali ke kota. Mantan bosku mengatakan dia khawatir dan membantu saya mendapatkan ruang pertemuan kantor kecil untuk pertemuan wajib yang bisa saya lakukan dalam rasio jarak 1 jam. Aku sangat berterima kasih karena aku tahu dia tidak berkewajiban. Dia selalu menjadi bos saat dia menjadi atasan saya dulu, tetapi dengan apa yang dia lakukan untukku, aku akan memanggilnya Halesi dan merasa seperti itu nyata. Hari H. Mil berada di luar ketika aku pergi meninggalkan barang-barangnya. Jujur, aku ragu tapi menyadari tidak akan pernah ada waktu yang tepat untuk meninggalkan semuanya, jadi aku basikali keluar dari mobilku, meninggalkan segalanya dan mengabaikannya saat dia dengan gigih bertanya-tanya apa yang terjadi. Aku menghindari kontak mata dan itu sangat tidak nyaman. Dia meneleponku dan mengklaim apa yang kulakukan itu picik dan tidak adil. Dia bilang dia akan datang ke tempatku agar kami bisa berbicara. Aku tidak menjelaskan apapun. Jika dia sedang mempermainkan pikiranku maka dia pantas untuk menjalankan jauh-jauh hanya untuk tidak bisa masuk. Dia meneleponku lagi di malam hari, mengatakan kuncinya tidak berfungsi. Aku bilang dia benar, dan aku memberitahunya bahwa aku tidak lagi tinggal di sana. Aku tidak perlu menjelaskan pertunjukan kotor itu karena aku yakin itu universal bagi pasangan yang abusive. Pertama-tama dia kesal, lalu dia menuntut agar aku datang, lalu dia mencoba menjadikan kesejahteraan keluarganya tanggung jawabku. Aku bilang Esiel tidak pernah membalas pesanku dan dia bisa mengadakan pernikahannya di tempat lain. Aku tetap tenang seperti yang disarankan oleh sahabatku, hanya untuk menyakiti dia. Dia sangat marah dan dari bingung menjadi marah hingga berbohong tentang aku memanfaatkannya. Aku bicara dengan Esiel dan memiliki percakapan yang cukup beradab yang tidak berarti apa-apa karena 2 jam kemudian, dia dan sepupu Rian mulai spam ponselku. Pada sore hari itu, aku cukup kesal ketika dia meminta tunangannya meneleponku. Aku akan memanggilnya George M41. George dan aku tidak pernah memiliki hubungan yang nyata. Kita tidak pernah benar-benar berbicara selama acara keluarga dan kita bahkan tidak memiliki akun media sosial satu sama lain. Dia orang yang santai, semacam kepribadian Pink Panther, berjalan pelan, tidak akan mengganggu siapapun, sangat diam. Aku cukup terkejut atas sikapnya tetapi tidak terlalu terkejut. Aku mengerti dia diberitahu berbeda tentang tempat acara sehingga pada dasarnya dia pikir aku hanya pergi begitu saja karena iri hati. Sengaja melawan Rian dan keluarganya. Aku juga sangat tersulut ketika aku mendengarnya mengulang hal-hal yang tidak berdasar tentangku. Aku mengerti dia dengan polosnya menyebarkan gosip yang dia pikir benar. Tapi itu hanya membuatku marah.
Aku tidak bangga dengan ini, tapi aku memberitahunya bahwa Ryan dan keluarganya tidak menghormatinya dan mengatakan hal-hal memalukan di belakang punggungnya dan itu tidak memberiku hak untuk mengulangi hal-hal merendahkan atau menjadikannya musuh. Aku memberitahunya bahwa sayangnya, Ryan selalu menyebutnya sebagai orang cadangan karena SYL selalu menyukai mantan suaminya dan sayangnya. Dari beberapa pria yang pernah dia pacari di sana-sini, dia satu-satunya yang bersedia menikahinya. Dia menuntut bukti jadi aku katakan tidak masalah. Aku memerlukan beberapa jam, tapi aku menemukan pesan suara yang dikirimkan Ryan padaku. Untuk latar belakang, setiap kali Ryan ingin menjauhkan diri dari pria yang dianggapnya pecundang, dia akan berkata seperti aku tidak seperti George. George hanya baik untuk tetap diam dan mengikuti perintah. Ibunya George terlihat horor. Kakak perempuanku berkata George hampir tidak bisa bangun dan dia butuh pil. George mulai bertingkah, tapi kamu tahu kakakku. Dia mengancam untuk meninggalkannya dan dia ketakutan. Lagi pula, aku tidak senang dengan apa yang aku lakukan, tapi aku tersinggung bahwa seseorang yang bahkan tidak pernah bicara datang padaku. Sejujurnya, ini tidak benar-benar menakutkannya. Aku membiarkannya di speaker saat di tempat parkir sambil Rina dan aku makan siang. Rina kesal dengan keteguhan George. Tapi kami akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi ketika dia mengklaim bahwa aku mengambil uang mereka. Ternyata dia seolah memberikan deposit kepada SYL karena aku diduga meminta dibayar karena penggunaan tempatku. Ini tidak pernah terjadi. Ini tidak masuk akal. Aku diminta membantu karena mereka bangkrut. Aku tidak pernah meminta uang. Rina membuat dirinya terlihat dalam panggilan itu. Dan itu lucu karena ketika George bertanya siapa dia bilang jangan khawatir tentang itu. Jadi dia bilang dia melangkah keluar jalur. Tapi karena dia keras kepala dan kami berdua yakin dia tidak bersalah, dia bilang kita harus bicara. George terdengar yakin bahwa dia benar dan sekitar 1 menit kemudian, aku mendapat undangan untuk grup obrolan. Acara kekacauan kedua itu mengerikan tapi diperlukan. Aku tahu aku memperkirakan sedikit rendah, tapi aku puas setelah mengikuti saran Reddit tentang memutuskan hubungan dan meracuni hubungan. Aku menambahkan pil dalam obrolan, dan aku yakin Ryan tidak akan pernah memaafiku. Untuk latar belakang, Ryan memiliki kompleks David dan Goliath tentang pil. Pil adalah Goliath. Dia telah internalisasi kompetitivitas terhadap ayahnya sehingga dia sangat ingin melampaui pil sehingga dia cenderung lupa bahwa pil adalah pria tua kalau aku benar. Tapi terkadang aku merasa mereka sedang bertarung melawan sebuah ide dan bukan kenyataan. Panggilan itu dimulai sebagai kekacauan. Ada cacian dan banyak teriakan tapi pada titik ini, aku muak dengan perilaku mereka. Aku mengirimkan bukti bahwa aku telah menghubungi tanpa mendapat balasan. Aku meneruskan semua pesan suara dan tangkapan layar, terutama 2 atau 3 di mana Ryan menunjukkan kegembiraan bahwa saudara perempuannya akan memiliki tempat acara dan berterima kasih padaku karena memahami bahwa dia tidak bisa membayar untuk itu. Mil keluar dari panggilan saat Pil masuk. Aku memberitahu Pil tentang apa yang terjadi, berterima kasih padanya atas perlakuan yang ramah yang selalu aku terima darinya dan menjelaskan bahwa aku menawarkan tempatku sebagai tempat acara tetapi diabaikan ketika aku perlu membahasnya. Dan bahwa Ryan tidak cocok untuk bersama pasangan yang rajin dan sukses karena dia adalah parasit. Dan bahwa aku tidak bisa menghormati seorang pria yang tidak memiliki pekerjaan nyata. Menghabiskan hari-harinya untuk bermain. Mungkin berbohong tentang pekerjaan barunya sekarang. Yang Ryan katakan hanya wow dan aku menghina dia. Dan semakin buruk. Pil terus-menerus dimonetisasi karena telah memutuskan Mil. Dan dia mulai berbicara dengan sangat tegas tentang merasa bingung dan kecewa tentang semua urusan pernikahan ini. Dia dan Ryan terlibat dalam argumen dan tetap mulai teriak. Meskipun aku tidak menyukai Ryan karena segala sesuatu yang dia lakukan. Mendengar Pil menyebutnya sebagai orang bodoh dan sumber malu terasa agak berat. Pil mengatakan bahwa dia lelah dengan semua anaknya. Dan meskipun mengetahui anak-anaknya membencinya, dia memberi Sil 2K sebagai hadiah untuk membayar sebagian utang atau menggunakannya untuk pernikahan. Tapi dia menghabiskan semuanya untuk jalan-jalan dan waktu yang menyenangkan saja. Dan darahnya mendidih setiap kali dia melihat postingan FB-nya. Aku tidak punya banyak informasi tentang ini. Aku hanya tahu bahwa George sangat bingung dengan ini dan terus bertanya-tanya tentang itu. Dia terdengar bingung, seperti ketika seseorang telah ditolak akses ke sumber daya yang tersedia secara mudah. Tapi aku bisa salah. Pil mengatakan dia mengharapkan uangnya kembali karena dia lelah dengan semua drama ini dan mengatakan bahwa jika ini terus terjadi, tolong jangan datang padaku saat kalian bercerai. Pil meminta SYL untuk berhenti mendengarkan Ryan, karena dia tidak membantu dan tidak bisa memberikan bantuan kepada siapapun karena dia bodoh dan rakus, dan bahwa dia sepertinya mulut terbuka dengan perut yang selalu kosong, dan bahwa dia benar-benar bodoh karena mengikuti Ryan. Seperti anggota kultus. SYL mulai berteriak padanya dan dia bilang ini persis mengapa semua pria yang pernah bersamanya lari.
Dan pergilah bertanya pada ibunya apakah tantrum dan pengeluh korban secara apapun merupakan afrodisiak. Itu adalah sebuah masalah besar yang harus segera aku putuskan dari panggilan karena aku sangat stres meskipun telah mencoba untuk tetap tenang. Aku memblokir semua orang dan mengganti nomorku, menutup semua media sosialku dan menghapus aplikasi di mana aku tidak tahu cara memblokir orang. Sudah berbulan-bulan dan tidak ada postingan tentang pernikahan. Tidak ada dari teman-temanku yang telah mengunjungi profil mereka telah melihat apapun kecuali tulisan misterius yang ditulis oleh George. Aku tidak bisa menjamin bahwa pernikahan tidak terjadi tetapi sepertinya tidak. Juga, aku setuju dengan beberapa balasan tentang melakukan pernikahan di pengadilan. Mereka bisa saja melakukannya. Untuk klarifikasi tambahan, aku ingin Phil mengetahui semuanya karena dia sering menjadi wajah yang ramah dalam keluarga itu dan aku tidak ingin pergi tanpa dia memahami kebenaran. Dia orang yang baik dan aku nggak mau dia mikir kalau aku tipe orang jahat yang sengaja merusak pernikahan putrinya hanya untuk kesenangan semata. Terima kasih lagi ya. Ini tentang mantan Phil dan Emiel menjebaknya dengan bayi. Beberapa kali, dia hamil setiap kali Phil mengumumkan dia ingin berpisah. Dia terlalu fokus pada seks sebagai cara untuk menunjukkan kepada dunia bahwa mereka bersama. Sampai sekarang, dia masih suka menceritakan pertemuan mereka dan itu kurang sopan. Phil menghilang secara perlahan setelah pertengkaran besar ketika dia benar-benar menyerang asistennya. Dia membuatnya berpikir bahwa mereka akan pindah ke rumah baru, menyewa tempat baru di luar kota, memastikan mereka sudah menetap, dan tidak pernah pindah bersama mereka. Dia dipindahkan dan pergi bekerja dan tinggal di kota lain. Proses perceraian mereka berlangsung lebih dari 7 tahun, tapi dia menikah lagi dan memiliki hubungan yang sangat solid dengan istri dan anak tiri serta cucu tiri. Sebagai informasi tambahan, Phil sukses dan memulai dari nol. Aku agak menyesal bahwa dia berusaha keras membantu anak-anaknya agar berada pada jalur yang benar. Dia membantu membeli kursus, peralatan saat Sil ingin memulai bisnis dan kelihatannya mereka bergantung pada perhatiannya tapi tidak pernah melanjutkannya. Penjelasan tentang anak-anaknya. Aku sebenarnya ingin menambahkan itu tapi aku pikir itu akan membuatnya semakin panjang. Terima kasih sudah bertanya. Aku seorang ibu tunggal yang diselingkuhi mantan suami, bercerai. Anak-anakku berusia di bawah 10 tahun. Beberapa tahun yang lalu, aku kesulitan untuk menyediakan. Ayah mereka lebih suka menghabiskan uang untuk pengacara daripada membayar dukungan anak yang benar. Itu cerita panjang dan sangat menyakitkan bagiku. Aku punya 2 pekerjaan dan menemukan pekerjaan sampingan yang hanya berbasis komisi. Aku tidak terlalu mengerti itu tapi mengikuti pelatihan singkat. Butuh waktu lama, tapi akhirnya aku mulai paham. Memiliki beberapa ratusan ekstra di akhir bulan membuatku merasa lebih baik. Setidaknya aku bisa membayar beberapa tagihan dan tidak stres menjelang liburan. Singkat cerita, aku akhirnya dipekerjakan dengan gaji dan manfaat. Aku memiliki ambisi untuk belajar dan pada dasarnya, untuk menjamin bahwa aku bisa menyediakan. Aku pindah ke pekerjaan baru, yang kuingat dengan baik. Disitulah aku bertemu mantan bosku yang membantuku pindah kali ini. Pekerjaan itu membuka banyak pintu bagiku. Aku bisa mendapatkan posisi yang lebih baik, mendapat gaji yang baik, membantu orang tuaku, DLL. Mereka memutuskan untuk menutup operasi di wilayahku. Aku mencoba melamar pekerjaan lokal tapi mendapat tawaran yang sangat bagus untuk mutasi pekerjaan. Aku akan bertanggung jawab atas beberapa karyawan dan mendapat kenaikan gaji karena mereka membutuhkanku untuk membuka departemen, mereplikasi operasi. Aku, mantan bosku, dan 2 karyawan lainnya yang mengambil langkah tersebut. Sekarang dia bekerja di perusahaan lain. Aku berbicara dengan kedua anakku dan orang tuaku. Anak-anakku tidak begitu senang. Orang tuaku tidak suka ide itu. Selain itu, membawa anak-anak akan menghancurkan karena anak-anakku sangat dekat dengan mereka. Aku duduk dan ketika aku menghitung, biaya hidupku di lokasi baruku jauh lebih tinggi. Jika aku datang sendirian, aku bisa mengatur, menghemat uang untuk memulai bisnis dan memberikan pondasi agar anak-anakku memiliki dana. Aku tinggal di tempat yang sangat bagus tapi cukup terjangkau dan mengalihkan uangku untuk anak-anakku. Ketika aku datang untuk tinggal di sini, aku bernegosiasi untuk bekerja secara remote sebagian. Itu sebabnya aku menyebutkan dalam postinganku yang asli bahwa aku bepergian setiap Rabu setelah bekerja. Aku tinggal sampai Minggu, tak peduli apa. Setelah perjanjian kerjaku berakhir, aku sudah menandatangani perjanjian dengan perusahaan lokal sebagai kliennya. Beberapa pekerjaanku mudah dikelola secara remote, tapi banyak dilakukan di tempat. Aku tidak memiliki kekuatan keuangan untuk menyewa beberapa eksekutif sampai aku mendapatkan klien tahun baru pada postingan sebelumnya. Saat ini aku melayani klien konsultasi lokal hingga Desember. Itulah sebabnya mantan bosku membantuku menemukan tempat untuk melakukan pertemuan. Karena aku tidak merasa nyaman pergi ke kantor lamaku, aku menyewa bersama seorang rekan kerja dengan alasan yang jelas.
Mantanku meninggalkanku di tengah jalan adalah awal dari akhir. Aku tetap tinggal agar bisa fokus pada pekerjaan yang harus aku lakukan, dan tidak bisa merisikokan kehilangan waktu dalam perjalanan, dan tidak bisa menyelesaikan pekerjaan. Itu hari libur yang sangat penting bagiku dan keluargaku. Aku tegang karena aku memiliki tenggat waktu yang ketat dan alih-alih memberikan dukungan, dia membuat semuanya menjadi lebih buruk.